Di sebuah sudut kota, seorang perempuan berdiri di balik jendela. Tatapannya kosong, tapi matanya menyimpan ribuan cerita yang tak pernah selesai. Namanya Rani. Dulu, ia punya segalanya. Cinta, rumah, dan seseorang yang selalu menatapnya dengan sabar. Tapi kadang, manusia baru menyadari nilai sesuatu setelah semuanya hilang. Dan ketika ia menyesal, semuanya sudah terlambat. Malam itu, Rani menerima undangan pernikahan dari seseorang yang pernah ia sakiti. Namanya Arga, pria yang dulu mencintainya tanpa batas, dan kini akan menikah dengan perempuan lain. Hujan mulai turun saat ia membuka undangan itu. Rasanya seperti alam ikut mengingatkan bahwa tidak semua kenangan bisa dikubur oleh waktu. Ada cinta yang datang untuk dimiliki, dan ada cinta yang datang hanya untuk dikenang. Dan bagi Rani, hujan malam itu bukan sekadar cuaca, tapi awal dari perjalanan panjang untuk memahami arti kehilangan, penyesalan, dan cinta sejati. Mereka bilang waktu bisa menyembuhkan segalanya. Tapi bagaimana kalau waktu justru mengajarkan kita bahwa beberapa luka memang tidak harus sembuh? Dari sinilah kisah itu dimulai. Sebuah perjalanan tentang cinta yang hilang, hati yang retak, dan jiwa yang berusaha pulih. Kisah seorang perempuan yang baru menyadari makna cinta sejati, bukan saat ia memilikinya, tapi saat ia kehilangannya. Sebuah cerita tentang penyesalan, pengampunan, dan cinta yang tak pernah benar-benar pergi. Langit siang itu kelabu, awan menggantung berat, seolah tahu ada hati yang juga sedang sesak. Rani berdiri di depan gedung pernikahan megah itu, dengan gaun sederhana berwarna krem. Jemarinya gemetar, menggenggam undangan yang sudah basah oleh gerimis. Nama itu masih jelas terbaca di sana. Arga dan Lestari. Nama yang dulu selalu ia tulis dengan cinta, kini terasa seperti pisau yang menancap di dada. "Kenapa aku datang ke sini?" gumam Rani, pelan. Ia tahu jawabannya, karena hatinya belum bisa ikhlas. Sudah 2 tahun sejak perceraian itu. 2 tahun sejak ia meninggalkan rumah, meninggalkan Arga demi pria lain, Reza, yang katanya bisa memberinya kebahagiaan yang lebih. Tapi kenyataan tak seindah janji. Reza hanya bertahan beberapa bulan sebelum menghilang, meninggalkan Rani dengan rasa malu dan penyesalan yang tak berujung. Kini, di bawah hujan yang semakin deras, ia berdiri di depan kehidupan baru mantan suaminya. Arga, yang dulu sabar, lembut, dan terlalu mencintainya, kini akan menjadi milik orang lain. Rani melangkah pelan ke dalam gedung. Musik lembut mengalun, dan aroma bunga melati memenuhi ruangan. Para tamu sibuk berbincang, tersenyum, memberi selamat. Tapi, bagi Rani, semua itu terdengar jauh. Matanya tertuju pada satu sosok di pelaminan, Arga, dalam balutan jas abu-abu, berdiri gagah dan tersenyum hangat. Dan di sampingnya, seorang wanita dengan kebaya putih tersenyum bahagia. Rani menelan ludah. "Itu seharusnya aku. Itu dulu adalah tempatku berdiri." Air matanya hampir jatuh saat matanya bertemu dengan mata Arga. Pria itu terdiam sesaat. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat waktu seolah berhenti. Ada keterkejutan di sana, tapi juga ketenangan, seolah Arga sudah berdamai dengan masa lalu. Rani berusaha tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan tas kecil di tangannya. "Rani?" Suara lembut seseorang memanggilnya. Ia menoleh. Nadia, adik Arga, yang dulu sangat dekat dengannya. "Kak Rani, kamu datang juga?" ucap Nadia dengan tatapan canggung. Rani tersenyum samar. Aku cuma ingin mengucapkan selamat. Kakakmu akhirnya menemukan yang terbaik." Nadia terjiung. Ada sedikit iba di matanya. Kak Arga sempat nggak mau menikah lama setelah semuanya. Tapi Lestari bisa buat dia bahagia lagi. "Kak Rani, dia udah memaafkan." Kok kata memaafkan itu menampar Rani. Ia ingin tertawa, tapi air matanya malah jatuh. "Memaafkan, tapi tidak melupakan, ya?" Nadia tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Rani pelan, sebelum pamit kembali ke tamu lain. Rani berdiri sendiri di pojok ruangan, memandangi Arga yang kini tampak begitu bahagia. Kenangan berkelebat di kepalanya. Malam-malam saat Arga menunggu di ruang tamu, menatap jam dinding karena Rani tak pulang. Pagi hari saat Rani berbohong, berkata ada lembur, padahal bertemu Reza di kafe kota. Dan hari terakhir,
ketika Arga hanya berkata dengan suara parau, "Kalau kebahagiaanmu bukan di sini, aku nggak akan memaksa." Dulu Rani merasa itu kebebasan. Kini, ia tahu itu adalah kehilangan. Musik berubah menjadi lagu pelan, lagu yang dulu mereka nyanyikan bersama di mobil. Waktu perjalanan ke pantai, Roni tertigan, tubuhnya kaku. Arga melirik ke arah DJ, lalu menatap ke arah Rani. Kali ini tatapannya dalam, tapi bukan marah, bukan juga cinta, hanya damai. Itu yang paling menyakitkan. Ia sudah damai tanpa aku. Ketika acara selesai, Rani berjalan keluar. Hujan turun semakin deras, tapi ia tak peduli. Ia melepas sandal haknya, berjalan menembus air yang menggenang. Tiba-tiba, suara langkah mendekat. "Rani!" Suara itu, ia tak mungkin salah. Ia menoleh. Arga berdiri di bawah payung hitam, jasnya sedikit basah. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti di antara mereka. Dua orang yang pernah saling mencinta, kini hanya bayangan di masa lalu. "Aku gak nyangka kamu datang," kata Arga pelan. Rani tersenyum lemah. "Aku juga gak nyangka. Aku masih punya keberanian buat datang." Keheningan menelan mereka. Hanya suara hujan yang jatuh di tanah. "Aku cuma mau bilang, selamat Arga," katanya lirih. "Kamu pantas bahagia. Maaf untuk semuanya." Arga menatapnya lama, lalu mengangguk. "Aku udah maafin kamu, Ron, dari dulu." Ia tersenyum, tapi matanya masih menyimpan sisa luka lama. Tapi kadang, maaf nggak selalu berarti bisa kembali seperti dulu. Rani menggigit bibirnya, menahan tangis. "Aku tahu." Suaranya bergetar. "Aku cuma berharap suatu hari kamu bisa benar-benar lupa aku." Arga menatapnya, lalu mengulurkan payung. "Jangan kehujanan." Tapi Rani mundur selangkah. "Pihak, hujan ini, biar yang hapus semua kenangan." Ia berbalik, berjalan di bawah hujan yang kini semakin deras, membiarkan air mata bercampur dengan air langit. Dan untuk pertama kalinya, Arga tidak berusaha mengejarnya dari keyohan. Rani berbisik pada dirinya sendiri. Kadang penyesalan paling berat adalah melihat orang yang dulu mencintaimu, kini tersenyum bukan karena kamu lagi. Sudah seminggu berlalu sejak hari pernikahan itu. Namun setiap malam, suara hujan masih membangunkan Rani dari tidur. Bukan karena takut, tapi karena hujan selalu mengingatkannya pada wajah Arga di bawah payung hitam. Dengan senyum tenang yang terasa asing, "Ia bisa memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan," pikir Rani setiap kali memandangi langit yang basah di luar jendela apartemennya. Apartemen kecil itu terasa sepi, hanya suara detik jam dinding yang terdengar, beradu dengan bunyi hujan di kaca. Ia menatap bingkai foto di meja kerja, foto lama, dirinya dan Arga di pantai, saat masih menjadi pasangan yang tak terpisahkan. Mereka berdua tertawa, kaki terbenam di pasir, tangan saling menggenggam. Rani memutar foto itu menghadap ke bawah. Ia sudah mencoba move on, tapi kenangan selalu menemukan cara untuk kembali. Pagi itu, Rani sedang membereskan tumpukan dokumen lama, ketika sebuah amplop kuning lusuh terjatuh dari rak buku. Tulisan di depan amplop itu membuat jantungnya berdegup kencang. "Untuk Rani, jika suatu hari kamu membaca ini, aku sudah berhenti menunggu." Tulisan tangan Arga. Tangannya bergetar. Amplop itu sedikit lembab di ujungnya, mungkin karena pernah basah oleh air mata atau hujan. Ia duduk di lantai, menarik napas panjang, lalu membuka surat itu dengan hati-hati. "Rani, kalau kamu menemukan surat ini, berarti waktu sudah berjalan cukup jauh. Aku menulis ini bukan untuk menyalahkanmu, tapi untuk melepaskan apa yang selama ini menahanku. Dulu aku bertanya-tanya, kenapa kamu berubah? Kenapa tatapanmu tak lagi sama? Kenapa senyummu selalu lelah?" Tapi akhirnya aku sadar, mungkin aku terlalu sibuk mencoba membuatmu bahagia, sampai lupa bertanya, apakah kamu masih bahagia denganku? Aku marah, aku kecewa, tapi lebih dari itu, aku sedih karena kehilangan bukan hanya istri, tapi juga sahabat terbaikku. Kalau kamu membaca ini, jangan menangis, Ron. Aku sudah baik-baik saja. Aku belajar mencintaimu tanpa harus memiliki. Agak, Rani terdiam lama. Air matanya mengalir begitu saja, membasahi surat itu. Suaranya pecah ketika ia berbisik, "Kamu selalu terlalu baik, gak?" Ia menatap langit di luar jendela. Mendung lagi, seperti langit ikut mengerti isi hatinya yang berantakan. Ponselnya tiba-tiba nomor tak dikenal mengirim pesan singkat.
Bu Rani, saya Lestari. Bisa kita bertemu sebentar sore ini? Ada hal yang perlu saya sampaikan tentang Mas Arga. Darah Rani seolah berhenti mengalir. Lestari, istri Arga. Kenapa wanita itu ingin menemuinya? Ia menatap layar lama, ragu harus membalas atau tidak. Namun rasa penasaran lebih kuat dari logikanya. Ia akhirnya mengetik, "Baik, saya tunggu di Cafe Damar, pukul 4. Sore itu hujan turun lagi. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat udara terasa dingin." Rani duduk di pojok Cafe Damar, menatap keluar jendela. Beberapa menit kemudian, seorang wanita dengan paras lembut dan mata teduh datang menghampiri. "Lestari, terima kasih sudah mau bertemu, Bu Rani," ucapnya sopan. "Panggil saya Rani saja," jawabnya pelan. Lestari tersenyum tipis. "Saya tahu, pertemuan ini mungkin canggung. Tapi ada sesuatu yang harus ibu tahu." Ia meletakkan sebuah flash disk kecil di atas meja. Rani menatapnya bingung. "Ini apa?" "Mas Arga menitipkan ini pada saya sebelum kami menikah," jawab Lestari dengan suara lembut. "Kalau suatu hari saya bertemu ibu, tolong berikan ini," katanya. "Nanti waktunya akan tiba." Rani terdiam. Hatinya seperti ditarik ke masa lalu. Waktunya? Apa maksudnya? Lestari menggeleng. "Saya juga nggak tahu. Tapi Mas Arga bilang, kalau ibu sudah benar-benar siap menghadapi masa lalu, baru file itu boleh dibuka." Rani menatap flash disk itu lama. Benda kecil itu terasa berat di tangannya, seolah menyimpan serpihan cinta dan luka yang belum selesai. Sebelum pergi, Lestari sempat menatapnya lembut. "Mas Arga masih sering bicara tentang ibu, tapi bukan dengan marah. Dia bilang, kadang kenangan nggak harus dihapus, cukup diterima, supaya bisa tenang." Setelah Lestari pergi, Rani duduk lama di kursinya. Flash disk itu kini berada di tangannya. Ia bisa merasakan debar jantungnya semakin cepat. Ia tahu, membuka isi file itu mungkin akan membuka luka lama. Tapi ia juga tahu, hanya dengan menghadapi semuanya, ia bisa benar-benar melepaskan. Malamnya, Rani duduk di depan laptop. Tangannya gemetar saat memasukkan flash disk itu ke port USB. Sebuah folder muncul di layar. "Bernama untukmu, Rani." Ia membuka folder itu, dan matanya membesar. Di dalamnya hanya ada satu file video. Judulnya, "Rekaman Terakhir, 12 Mei." Tanggal itu adalah hari ia meninggalkan rumah 2 tahun lalu. Rani menutup mulutnya, menahan napas. Hatinya berdebar keras, dan jari-jarinya ragu menekan tombol play. Suara hujan terdengar dari video. Lalu wajah Arga muncul di layar. Ia menatap kamera dengan mata lelah, tapi senyumnya tetap hangat. "Kalau kamu nonton ini, Ron, berarti aku udah benar-benar berhenti menunggu." Layar perlahan bergetar, lalu gelap. Rani menatap layar kosong itu dengan tubuh gemetar. Air matanya jatuh, satu demi satu. Di luar hujan turun semakin deras, seperti ikut mengiringi rasa bersalah yang tak pernah reda. Malam itu, apartemen Rani gelap. Hanya cahaya dari layar laptop yang menerangi wajahnya yang pucat. Video itu masih terhenti di menit pertama, tepat ketika Arga berkata, "Kalau kamu nonton ini, Ron, berarti aku udah benar-benar berhenti menunggu." Rani menarik napas panjang, lalu menekan tombol play. Suara hujan terdengar dari video, persis seperti malam ini. Arga duduk di ruang tamu rumah lama mereka. Di belakangnya, tergantung foto pernikahan yang dulu mereka ambil dengan senyum penuh harapan. Ia mengenakan kemeja putih yang sedikit kusut, rambutnya basah, mungkin baru pulang dari luar. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana." Suara Arga terdengar parau. "Aku cuma pengen ngomong, mungkin ini satu-satunya cara supaya aku nggak nyesek sendiri." Ia tersenyum kecil. "Ron, malam ini kamu nggak pulang. Aku tahu kamu sama Reza." Ronnie tergerak, tangannya menutup mulut, tubuhnya bergetar. Ia ingat malam itu, malam ketika ia benar-benar meninggalkan rumah tanpa penjelasan. Tapi Arga tahu, bahkan sebelum ia sempat berkata jujur. "Aku sempat nyari kamu," lanjut Arga di video. "Tapi di tengah jalan, aku sadar, kalau aku terus nyari, aku bakal kehilangan diriku sendiri. Dan mungkin kamu juga nggak mau ditemukan." Arga menandok, menatap secangkir kopi di meja. "Kopi ini masih panas. Aku bikin 2 gelas, kayak biasa, tapi cuma 1 yang diminum." Ia tersenyum getir. "Luku, aku masih nyiapin kopi buat orang yang udah nggak mau pulang." Rani meneteskan air mata. Setiap kata Arga terasa seperti luka lama
yang terbuka lagi. Ron, aku nggak marah. Aku pengen kamu tahu sesuatu. Aku pernah nyalahin diri sendiri. Kupikir aku gagal jadi suami. Gagal jadi seseorang yang bisa buat kamu bahagia. Tapi lama-lama aku sadar. Kadang, cinta yang kita kasih sebesar apapun, nggak cukup buat orang yang hatinya udah pergi. Ia berhenti sejenak, suaranya makin pelan. Dan itu nggak salah. Karena cinta memang nggak bisa dipaksa. Video berhenti sejenak, lalu berganti potongan lain. Arga kini duduk di kamarnya. Ada map biru di meja. Ia menatap kamera lagi. Matanya sedikit merah. Aku baru pulang dari dokter hari ini. Mereka bilang aku kena kelainan di jantung. Nggak parah, tapi cukup buat bikin aku mikir ulang tentang hidup. Tentang apa yang masih belum aku selesain. Rani menatap layar tak percaya. Kamu sakit? Nggak. Dan aku bahkan nggak tahu. Bisiknya parau. Tapi tenang, lanjut Arga sambil tersenyum. Aku nggak akan nyalahin kamu. Justru sakit ini yang bikin aku belajar ikhlas. Kadang Tuhan ngambil sesuatu bukan buat menghukum, tapi buat ngajarin kita cara melepaskan. Arga menatap ke arah kamera dengan mata yang begitu dalam. Kalau kamu nonton ini nanti, aku harap kamu udah bahagia. Jangan nangis, jangan menyesal. Karena semua yang pernah kita punya gak akan pernah sia-sia. Cuma satu hal yang aku mau kamu tahu. Aku gak pernah berhenti sayang. Cuma berhenti berharap. Video perlahan meredup. Layar jadi hitam. Lalu muncul satu baris teks terakhir di layar. Selamat tinggal, Rani. Semoga kamu nemuin versi bahagiamu yang gak lagi harus nyakitin siapapun. Rani terisak keras. Tangannya menutupi wajah. Tapi air matanya tak berhenti mengalir. Rasanya dada seperti diremas. Ia memukul meja, menatap layar dengan kemarahan bercampur sedih. Kenapa kamu nggak bilang, "Gak"? Kenapa kamu tahan sendiri semua itu? Suara hujan di luar semakin deras, seperti menggema dengan tangisnya. Rani berlari ke balkon, menatap langit malam. Hujan ini selalu datang waktu aku kehilangan kamu, katanya lirih. Dulu waktu aku ninggalin kamu, dan sekarang waktu aku tahu segalanya udah terlambat. Telepon di meja tiba-tiba berdering. Nomor rumah sakit. Dengan gemetar ia menggangket. Bu Rani, ini dari Rumah Sakit Dharma Utama. Kami ingin mengonfirmasi. Anda kenal dengan Bapak Arga Wijaya? Ronnie, suara di seberang melanjutkan. Beliau baru saja masuk IGD tadi sore karena serangan jantung. Kondisinya kritis. Telepon nyaris jatuh dari tangannya. Apa kamu bilang? Beliau sempat menyebut nama Anda, Bu. Kami butuh keluarga terdekat datang sekarang. Rani tak sempat berpikir. Ia langsung mengambil kunci mobil, berlari keluar tanpa payung, menembus hujan yang menusuk kulit. Hatinya hanya berulang kali berteriak, "Tunggu aku, jangan pergi dulu." Aku belum sempat minta maaf dengan benar. Malam itu, di jalan yang basah oleh air hujan dan lampu mobil yang buram, Rani menyetir secepat mungkin. Namun, di dalam dadanya ada ketakutan yang lebih besar daripada suara petir di luar sana. Takut kehilangan untuk kedua kalinya, tanpa sempat menebus kesalahan. Rani memegang kemudi dengan tangan gemetar. Matanya sembab, pandangannya kabur oleh air mata. Ya Tuhan, jangan ambil dia dulu, gumamnya berulang-ulang. Suara bergetar. Aku belum sempat minta maaf. Suara sirene ambulans di kejauhan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Setiap detik terasa seperti 1 tahun. Ketika akhirnya mobilnya berhenti di depan Rumah Sakit Dharma Utama, Rani langsung berlari menembus hujan tanpa payung. Pakaian dan rambutnya basah kuyup, tapi ia tidak peduli. Begitu masuk ke ruang gawat darurat, aroma obat-obatan langsung menusuk hidung. "Permisi, saya Rani. Saya keluarga Arga Wijaya," katanya panik kepada perawat yang lewat. Perawat itu menatapnya singkat, lalu mengangguk cepat. "Silakan ikut saya, Bu." Beliau masih di ruang tindakan. Langkah Rani terasa berat. Setiap langkah seperti menapaki masa lalu. Kenangan demi kenangan berputar di kepalanya. Arga tersenyum di hari pernikahan mereka. Arga menatapnya dengan kecewa saat ia pergi bersama Reza. Arga di video terakhir tersenyum lembut meski tahu dirinya sedang sakit. Pintu ruang tindakan terbuka sedikit. Dari celah pintu, ia bisa melihat dokter dan tim medis sibuk di dalam. Bunyi monitor jantung terdengar, tit, 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 tapi iramanya tak stabil. "Tekanan turun," teriak salah satu perawat. "Naikkan dosis oksigen," balas dokter dengan suara tegas.
Rani berdiri di luar, tangan menutupi mulut, tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin masuk, tapi langkahnya tak sanggup. Hatinya berteriak, "Arga, tolong jangan pergi. Aku mohon, jangan sekarang." Tiba-tiba, bunyi monitor berubah jadi garis lurus. Tit-tet, waktu berhenti. Dunia seolah membeku. Rani merasa seluruh udara di dadanya hilang. "Lakukan resusitasi, cepat." Suara dokter terdengar putus asa. Beberapa menit berlalu dalam kekacauan yang sunyi. Lalu, akhirnya, waktu dicatat 22,47. Semua suara lenyap. Satu-satunya yang tersisa hanya isak tangis Rani di lorong rumah sakit. Beberapa menit kemudian, pintu ruang tindakan terbuka. Dr. Kelliwer melepaskan masker dari wajahnya. Tatapannya kosong, penuh empati. "Maaf, Bu. Kami sudah berusaha." Rani menatap dokter itu dengan mata membesar. Tidak. Tolong, dia nggak mungkin. Arga nggak mungkin pergi." Ia berlari masuk ke ruang itu, meski perawat berusaha menahannya. Dan di sana, di atas ranjang rumah sakit, tubuh Arga terbaring tenang, terlalu tenang. Wajahnya tampak damai, seperti sedang tidur. Rani mendekat pelan, lalu memegang tangan Arga yang mulai dingin. Tangannya yang dulu selalu hangat, tangannya yang dulu menggenggam jemarinya setiap malam sebelum tidur. "Gak," suaranya pecah, nyaris tak terdengar. "Bangun. Tolong, aku udah datang. Aku di sini. Aku janji gak akan pergi lagi." Ia mengguncang tubuh Arga, tapi tak ada jawaban. Air matanya jatuh di pipi pria itu. Ia mencium punggung tangannya sendiri yang menggenggam jemari Arga erat-erat. Seolah dengan begitu waktu bisa berbalik. "Kenapa kamu nggak nunggu aku, Gak? Aku baru sadar semua salahku. Aku mau memperbaiki semuanya, sumpah." Ia terisak, suaranya parau. "Tapi kamu malah pergi sebelum aku sempat bilang, aku masih cinta kamu." Rani membungkuk, mencium dahi Arga dengan air mata yang terus jatuh. "Dingin, terlalu dingin. Dulu aku yang ninggalin kamu," bisiknya dengan suara gemetar. "Sekarang giliran kamu yang ninggalin aku. Tapi kamu nggak pamit, Gak? Kamu cuma bilang di video itu, aku udah berhenti menunggu." Ia menatap wajah Arga lama-lama, dan untuk pertama kalinya, Rani benar-benar memahami makna dari kalimat itu. Bahwa cinta tidak selalu menunggu sampai seseorang siap menyesal. Beberapa jam kemudian, rumah sakit sudah sepi. Rani duduk sendirian di kursi tunggu, matanya kosong menatap hujan di luar jendela. Di tangannya masih tergenggam flash disk kecil, yang kini terasa seperti bukti cinta terakhir yang tersisa. Suara langkah kaki lembut menghampiri. Lestari berdiri di sana, mengenakan jaket panjang. Matanya sembab. "Taya, sempat nyebut nama kamu sebelum pingsan," kata Lestari dengan suara bergetar. Dia bilang, "Tolong bilang ke Rani, aku udah nggak sakit lagi. Sekarang aku bisa tenang." Rani menutup wajah, menangis tanpa suara. Lestari duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya pelan. Tidak ada kebencian di antara mereka, hanya dua perempuan yang sama-sama mencintai satu pria yang kini telah pergi. "Dia bahagia, Bu," bisik Lestari lirih, "karena akhirnya bisa memaafkan segalanya." Rani menatap keluar jendela, melihat pantulan dirinya di kaca yang buram oleh hujan. "Aku cuma ingin bisa memaafkan diriku sendiri," katanya lirih. "Tapi entah bagaimana caranya. Kalau dia aja udah nggak ada." Setelah semua berakhir, Rani berdiri di luar rumah sakit. Hujan turun lagi, menutupi dunia dengan suara lembut yang menyakitkan. Ia menengadah ke langit, membiarkan airnya membasahi wajahnya. "Hujan ini, saksi semuanya, ya Gak?" bisiknya pelan. "Dulu waktu aku datang di pernikahanmu, waktu aku nonton video itu, dan sekarang, waktu kamu pergi." Ia memejamkan mata, air mata bercampur hujan. "Tapi kali ini, aku nggak akan lari dari rasa sakit ini. Aku akan simpan semua kenangan tentangmu. Bukan untuk disesali, tapi untuk aku belajar apa itu cinta yang sebenar-benarnya." 3 bulan telah berlalu sejak malam itu. Sejak Arga mengembuskan napas terakhirnya di ruang rumah sakit, Rani belum pernah lagi mendengar hujan tanpa menangis. Namun hari ini, hujan turun lagi. Lembut, tipis, seperti bukan ingin menyakiti, tapi menenangkan. Ia duduk di beranda rumah kecil yang baru disewanya di pinggiran kota. Rumah itu sederhana,
tapi sunyi dan damai. Tidak ada foto-foto di dinding, hanya pot kecil berisi bunga melati, bunga favorit Arga, di pangkuannya. Tergeletak sebuah buku harian lusuh yang dulu ia temukan di kotak barang-barang perang peninggalan. Arga, sampulnya berwarna coklat muda, dengan tulisan tangan yang ia kenali. Untuk hari-hari yang tak sempat aku ceritakan, Rani membuka halaman pertama. Tulisan Arga rapi dan lembut. Setiap kalimat seperti menghembuskan napas dari masa lalu. Hari ini aku lihat Rani tersenyum lagi. Meski aku tahu senyumnya bukan buatku, tapi nggak apa-apa. Setidaknya dia masih bisa bahagia. Aku nggak tahu apakah cinta bisa sembuh. Tapi kalau sakitnya bisa membuatku lebih sabar, mungkin ini cara Tuhan menyembuhkan dengan caranya sendiri. Air mata Rani menetes di halaman itu. Tapi kali ini bukan tangisan yang sama seperti dulu. Ini bukan tangisan karena kehilangan, tapi karena rasa terima kasih. Untuk seseorang yang sudah mengajarinya arti cinta yang sebenarnya. Cinta tanpa syarat, tanpa pamrih. Beberapa hari terakhir, Rani mulai mencoba memperbaiki hidupnya. Ia kembali bekerja sebagai desainer interior lepas, sesuatu yang dulu ia tinggalkan ketika hidupnya berantakan. Ia juga mulai rutin datang ke panti asuhan kecil di dekat rumah, membantu mengajar menggambar anak-anak di sana. Salah satu anak kecil bernama Rafa sering menggambar rumah dengan 2 orang di dalamnya. Ini ayah dan ibu, kata Rafa ceria. Mereka udah di surga, tapi masih sering datang di mimpi aku. Rani terdiam, senyum samar muncul di wajahnya. Ayah dan ibu kamu pasti sayang banget sama kamu, katanya lembut. Rafa mengangguk polos. Kalau tante juga kangen seseorang, jangan disimpan terus di hati, soalnya nanti hatinya capek. Kata-kata sederhana dari mulut kecil itu terasa seperti tamparan lembut. Rani hanya mengangguk pelan. Suaranya hampir berbisik, iya, tante juga lagi belajar buat nggak nyimpen semuanya sendirian. Malam itu, hujan turun lagi. Rani duduk di ruang tamu, menatap flash disk yang dulu diberikan Lestari. Ia membuka laptopnya lagi, menonton video Arga sekali lagi. Kali ini tanpa menangis. Ia hanya tersenyum kecil ketika Arga di layar berkata, "Kalau kamu nonton ini nanti, aku harap kamu udah bahagia." Rani menatap layar lama-lama, lalu berkata pelan, "Aku belum sepenuhnya bahagia, Ga, tapi aku udah nggak hancur lagi." Ia menutup laptop perlahan, lalu mengambil pena. Di atas meja, ia mulai menulis surat di atas kertas kosong. Untuk Arga, aku nggak tahu apakah kamu bisa baca surat ini dari tempatmu sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sudah berusaha jadi orang yang kamu harapkan. Aku berhenti menyalahkan diri sendiri. Aku mulai memaafkan. Bukan karena aku pantas dimaafkan, tapi karena aku tahu kamu ingin aku hidup lagi. Bukan terjebak di masa lalu. Aku tanam melati di depan rumah. Seperti yang kamu suka. Setiap kali mekar, baunya bikin aku ingat tawa kamu. Aku nggak akan melupakanmu, Ga. Tapi aku juga nggak akan berhenti berjalan. Terima kasih sudah mencintaiku, bahkan ketika aku bukan versi terbaik dari diriku. Sekarang, aku cuma ingin jadi seseorang yang bisa menularkan cinta seperti caramu dulu. Dengan doa dan rindu Rani, surat itu ia lipat pelan, lalu dimasukkan ke dalam amplop. Ia menulis di depannya, untuk seseorang yang sudah mengajarkan arti kehilangan. Ia meletakkannya di dalam pot melati di depan rumah, membiarkan hujan malam itu membasahi kertasnya sedikit. Hujan tidak lagi terdengar menyedihkan. Keesokan paginya, sinar matahari menembus jendela untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu mendung. Rani berdiri di beranda, menatap langit cerah, memejamkan mata, dan tersenyum. Setelah hujan reda, bisiknya, aku akhirnya bisa bernapas lagi. Sudah hampir setengah tahun sejak Arga pergi. Musim hujan telah berganti menjadi awal kemarau. Tapi di hati Rani, kenangan tentang hujan masih terasa menenangkan, bukan lagi menyakitkan. Ia kini menjalani hari-hari Nia dengan ritme baru. Pagi selalu ia mulai dengan menyiram bunga melati di depan rumah, sambil menyapa langit. Seperti berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Pagi? Enggak. Ucapnya lembut setiap hari. Aku masih di sini. Aku baik-baik saja. Dan entah mengapa, setiap kali melati itu mekar, ada aroma lembut yang seolah menjawab sapanya. Hari itu, Rani duduk di kafe kecil tempatnya biasa bekerja dengan laptopnya.
Ia sedang merancang interior rumah sederhana untuk seorang klien, seorang duda muda yang ingin membuat rumah senyaman mungkin untuk anaknya. Rani tersenyum samar membaca permintaan itu. Ada sesuatu yang hangat setiap kali ia merancang sesuatu yang akan jadi tempat orang lain pulang. Ia tahu betapa berharganya perasaan punya rumah setelah kehilangan segalanya. Bu Rani, panggil seorang pelayan, membawa secangkir kopi hitam dari meja sebelah. Katanya untuk Ibu Roniman. Seorang pria paruh baya tersenyum ramah dari jauh. Mengangkat tangannya sopan. Bukan wajah yang ia kenal, tapi ada sesuatu yang tenang dari tatapannya. Rani mengangguk kecil sebagai tanda terima kasih, lalu menatap kopi itu lama. Kopi pahit, tapi hangat. Seperti kenangan, beberapa hari kemudian, Rani pergi ke makam Arga. Langit sore itu berwarna jingga, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah yang basah. Ia duduk bersila di depan nisan sederhana bertuliskan Arga Wijaya 1987-2025 yang mencintai tanpa syarat. Rani tersenyum kecil membaca epitaf itu. Ia menaruh bunga melati yang baru mekar di atas pusara. "Gak, kamu tahu?" katanya pelan. "Sekarang aku gak lagi nangis waktu ingat kamu. Aku malah senyum." Ia menatap langit. "Dulu aku pikir cinta itu tentang memiliki, tentang siapa yang tetap tinggal. Tapi kamu ngajarin aku, cinta sejati justru tentang siapa yang tetap mendoakan. Bahkan setelah kehilangan." Matanya berkaca-kaca, tapi tenang. "Aku udah gak marah sama diri sendiri. Aku udah berhenti bertanya, kenapa kita harus berpisah? Karena mungkin cinta yang besar memang harus berhenti jadi milik, supaya bisa tumbuh jadi doa." Malamnya, Rani kembali ke rumah. Ia menyalakan lilin kecil di meja makan, membuka album foto lama yang dulu tak berani ia lihat. Setiap halaman menampilkan cerita yang dulu terasa pahit, tapi kini hanya tinggal nostalgia. Ia menemukan satu foto. Arga duduk di kursi taman sambil menggambar di buku sketsanya. Di belakang foto itu ada tulisan tangan Arga yang dulu tidak ia sadari. "Kalau suatu hari aku nggak ada, aku pengen kamu tetap melanjutkan gambar yang kita mulai bareng." Rani menatap tulisan itu lama, lalu tersenyum pelan. Ia mengambil pensil, membuka buku sketsanya sendiri, dan mulai menggambar ulang foto itu. Garis demi garis, lembut dan penuh perasaan, sambil menggambar. Ia berbicara lirih, "Terima kasih. Gak, kamu gak cuma ngasih aku cinta, tapi juga keberanian buat mencintai hidup lagi." Beberapa minggu kemudian, Rani mengikuti pameran kecil karya seninya di galeri kota. Tema pamerannya, "Setelah Hujan." Karya utamanya adalah lukisan hitam putih Arga yang tersenyum di bawah payung, dengan tulisan kecil di bawahnya. "Kadang, cinta sejati tidak datang untuk menetap. Ia datang untuk menyembuhkan." Pengunjung banyak yang berhenti di depan lukisan itu. Salah satu dari mereka bertanya, "Kisah ini nyata, Bu?" Rani tersenyum. "Sangat nyata. Tapi yang paling penting, akhirnya aku belajar. Bukan semua kehilangan itu kutukan. Beberapa kehilangan adalah cara Tuhan menunjukkan versi terbaik dari diri kita." Malamnya, Rani duduk di balkon rumah. Langit cerah tanpa hujan, tapi angin lembut menyapa wajahnya. Ia menatap ke langit sambil menutup matanya. "Gak," bisiknya, "aku udah gak nunggu kamu lagi. Tapi aku tetap bawa kamu di hatiku. Bukan sebagai luka, tapi sebagai cahaya." Dan di langit yang tenang itu, seekor bintang jatuh melintas. Rani tersenyum, air matanya jatuh perlahan, bukan karena sedih, tapi karena damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa yuta. Ia telah menemukan makna cinta sejati, bukan tentang bersama, tapi tentang menjadi manusia yang lebih baik setelah pernah mencinta. Sudah hampir setahun sejak Arga pergi, Rani kini hidup dengan ritme baru, tenang, sederhana, tapi penuh makna. Ia tidak lagi berlari dari masa lalu, juga tidak menatapnya dengan tangisan. Ia menatapnya seperti seseorang menatap matahari sore, hangat, tapi tak lagi menyilaukan. Hari itu, Rani baru pulang dari panti asuhan. Anak-anak menulis surat untuk hari ibu, dan Rafa, anak kecil yang dulu suka menggambar rumah, memberinya sebuah surat kecil. "Tante juga ibu buat kami," kata Rafa polos. Rani hanya bisa tersenyum dan memeluknya erat. Di rumah, ia membuka surat kecil itu. Di dalamnya tertulis dengan ejaan anak-anak Tante Rani, "Jangan sedih lagi, soalnya di langit, orang yang Tante sayang
pasti lihat tante senyum. Kalau tante nangis, dia juga ikutan sedih. Rani terdiam lama. Surat itu sederhana, tapi seperti ada sesuatu di dalam hatinya yang disentuh lembut. Ia menatap langit senja dari jendela, memejamkan mata, dan untuk sesaat, ia seolah mendengar suara Arga yang dulu begitu familiar, berbisik, "Aku senang, kamu masih bisa tersenyum, Ron." Rani duduk di ruang tamu dengan secangkir teh melati. Ia membuka buku catatan tempat ia menulis surat-surat untuk Arga. Tapi kali ini, ia tidak menulis tentang kehilangan, bukan tentang rindu. Ia menulis tentang hidup. Untuk Arga, aku mulai percaya kalau cinta sejati nggak pernah benar-benar pergi. Ia cuma berubah bentuk, kadang jadi doa, kadang jadi angin sore, kadang jadi senyum orang asing yang mengingatkan aku padamu. Aku belajar, kalau mencintai itu bukan tentang menahan, tapi tentang merelakan. Aku juga akhirnya paham, kalau setiap luka yang kamu tinggalkan, sebenarnya membuka ruang baru di hatiku untuk cahaya. Dan di ruang itu, kamu tetap ada. Selalu, ia menutup buku itu pelan, meletakkannya di meja. Lalu pandangannya tertuju pada pot melati di dekat jendela. Malam ini, bunga itu mekar semua, lebih banyak dari biasanya. Aromanya memenuhi ruangan, lembut dan menenangkan. Rani tersenyum kecil. "Kamu datang lagi ya, Ga?" Gumamnya sambil mengelus daun melati itu. Beberapa hari kemudian, Rani mendapat surat dari pihak galeri tempat pamerannya dulu diadakan. Di dalam amplop itu, ada surat tulisan tangan, tanpa nama pengirim. Tulisan itu tegas dan rapi. "Terima kasih telah membuat karya setelah hujan. Lukisanmu membuatku menangis, tapi juga membuatku percaya lagi pada cinta. Aku kehilangan seseorang juga, dan setelah melihat lukisanmu, aku merasa dia belum benar-benar pergi. Karena cinta, kadang tetap hidup di antara langit dan doa." Rani membaca surat itu berulang-ulang. Entah kenapa, tulisan tangan itu terasa familiar. Ada lekukan huruf yang hampir sama dengan tulisan Arga di buku harian dulu. Meski ia tahu, itu tidak mungkin. Ia tersenyum. "Mungkin semesta cuma lagi bercanda," katanya sambil menatap langit. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, cinta punya cara aneh untuk tetap tinggal. Rani duduk di kamar. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan berbisik pelan. "Terima kasih, Ga. Karena kamu, aku tahu cinta sejati itu bukan tentang berakhir bahagia, tapi tentang tetap mencintai, bahkan tanpa harus memiliki." Angin malam berhembus lembut, membuat daun melati bergoyang pelan, dan entah hanya perasaan, atau memang nyata, Rani mendengar suara samar, suara tawa yang dulu ia kenal, begitu hangat dan damai. "Aku selalu di sini, Ron." Ia membuka mata, tersenyum kecil. Bukan air mata yang jatuh malam itu, tapi rasa tenang yang mengalir lembut di dadanya. Rani memandang langit, bintang-bintang bersinar lebih terang malam itu. Ia tahu, cinta yang ia rasakan kini bukan hantu dari masa lalu, tapi cahaya yang menuntunnya menjadi lebih hidup, lebih utuh, lebih manusia. Di buku catatannya, ia menulis kalimat terakhir malam itu. Cinta sejati tidak pernah mati. Ia hanya berganti bentuk, menjadi keberanian, ketulusan, dan keikhlasan yang membuat kita tetap mampu mencintai hidup. Dan dengan hati yang damai, Rani menutup matanya, membiarkan malam memeluknya perlahan. Hujan tak lagi perlu turun untuk mengingatkannya pada Arga, karena kini Arga sudah hidup di dalam setiap kedamaian yang ia rasakan. Kini, hidup Rani terasa berbeda. Bukan karena ia telah melupakan Arga, tapi karena ia sudah belajar berdamai dengan kenangan itu. Ia masih berbicara dengan melati di depan rumah setiap pagi, masih menatap langit sore dan berterima kasih pada semesta atas satu nama yang dulu memberinya makna. Tapi kali ini, hatinya tidak lagi kosong. Ada ruang baru di dalamnya. Bukan untuk menggantikan, tapi untuk menerima sesuatu yang baru tumbuh perlahan. Hari itu, Rani menghadiri pembukaan galeri seni tempat ia dulu berpameran. Pameran kali ini bertema Reborn, dan salah satu kuratornya adalah Dimas, pria yang dulu pernah mengirimkan surat tanpa nama setelah melihat lukisan setelah hujan. Dimas menyambutnya dengan senyum hangat. "Senang akhirnya bisa ketemu langsung," katanya sambil menjabat tangannya. "Aku nggak tahu karya siapa waktu itu, tapi lukisanmu benar-benar menyelamatkanku dari masa yang gelap." Rani tersenyum kecil. "Lucu ya,
Ternyata seni bisa nyambungin dua orang asing lewat rasa yang sama. Dimas mengangguk. Mungkin karena rasa kehilangan itu bahasa yang universal. Ia menatap lukisan baru Rani yang berjudul Langit setelah doa. Gambarnya sederhana. Sepasang tangan yang saling menggenggam di bawah langit jingga. Sekarang aku nggak lagi melukis hujan, kata Rani pelan. Karena aku udah tahu. Setelah hujan pun, dunia tetap indah. Dimas tersenyum. Matanya hangat dan tenang. Bukan tatapan yang menggebu, tapi tatapan yang memahami. Dan untuk pertama kalinya, Rani tidak merasa bersalah karena membalas senyum seseorang. Beberapa minggu kemudian, Dimas mengundangnya untuk membantu mendesain ulang ruang galeri barunya. Mereka bekerja bersama setiap hari, berbagi cerita tentang kehilangan, tentang harapan, tentang bagaimana hidup ternyata bisa dimulai lagi. Bahkan setelah segalanya runtuh, suatu sore, saat mereka sedang menata lukisan di dinding, Dimas berkata tanpa menatap, "Kalau kamu pernah sangat mencintai seseorang, lalu kehilangan dia, kamu masih berani jatuh cinta lagi?" Rani terdiam sejenak. Dulu, pertanyaan seperti itu akan membuatnya menangis. Tapi kali ini, ia hanya tersenyum, berani, jawabnya lembut. Karena aku tahu, cinta yang benar nggak datang untuk menghapus yang lama, tapi untuk melanjutkan yang belum sempat selesai, yaitu membuat kita bahagia. Dimas menatapnya, mata mereka bertemu. Ada keheningan di antara mereka, tapi bukan keheningan yang canggung. Itu keheningan yang tenang, seperti langit sore yang menunggu matahari tenggelam dengan damai. Beberapa bulan berlalu, Rani kembali menulis di buku harian, halaman terakhir yang kosong. Tulisannya kali ini berbeda, bukan surat untuk Arga, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk diriku sendiri, aku bangga padamu. Karena kamu bertahan saat semuanya hancur. Karena kamu memilih sembuh, bukan tenggelam. Karena kamu masih berani mencintai, bukan untuk melupakan, tapi untuk hidup. Arga akan selalu jadi bagian dari hatimu, bagian yang tenang dan damai. Tapi Sekerong, kamu juga berhak punya ruang baru. Cinta yang datang kali ini mungkin berbeda, lebih tenang, lebih dewasa, lebih sederhana. Dan mungkin inilah bentuk cinta yang sudah sembuh. Ia menutup buku itu dengan senyum. Lalu, keluar ke halaman rumah, memandang langit sore. Bunga melati di potnya sedang bermekaran indah, putih, bersih. Seolah memberinya restu. "Gah," bisiknya pelan. "Terima kasih udah ngajarin aku mencintai dengan tulus. Sekarang, aku akan terusin hidup ini dengan cara yang kamu ajarkan." Angin sore berhembus lembut, membawa aroma melati ke udara. Dan di saat itu, seolah dari kejauhan, suara tawa Arga terdengar samar, ringan, hangat, seperti berbisik dari balik langit. "Kamu akhirnya pulih, Ron. Aku bahagia." Rani menatap langit, matanya basah, tapi bibirnya tersenyum. Lalu perlahan, ia melangkah keluar rumah, berjalan di bawah cahaya matahari senja bersama Dimas yang menjemputnya di depan gerbang. Langkahnya tenang, tidak tergesa, tidak takut. Setiap langkah adalah doa baru, menuju hidup yang tak lagi dibayang-biangi oleh kehilangan di langit. Matahari tenggelam perlahan, memantulkan cahaya keemasan di wajahnya. Rani menatap ke depan, sambil berbisik dalam hati. Cinta sejati bukan tentang siapa yang tinggal selamanya, tapi tentang siapa yang membuat kita berani hidup lagi setelah kehilangan. Dan dengan senyum yang tulus, ia melangkah menuju bab baru hidupnya. Bukan untuk menggantikan, tapi untuk melanjutkan cinta yang kini telah berubah menjadi kedamaian.